Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua disukseskan dunia maupun akhiratnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah baiknya apabila kita mulai di pagi hari dengan melaksanakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apabila ada seorang mendawamkan sholat duha, maka akan dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada satu riwayat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 193. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam yang diterima dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Umar berbicara kepada Abi Dar radhiyallahu taala anhu. Apa yang dibicarakan oleh Sayyidina Umar kepada Abi Dar? Ausini ya ami, wasiatlah wahai pamanku kepadaku. Maka kata Sayyidina Abi Dar radhiyallahu taala anhu, dia berbicara, sa'alatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'alatani. Kami pernah menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah wasiat. Coba wasiat baginda Rasul kepada kami, kata Abi Dar. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berwasiat. Apa wasiatnya? Faqala man shola aduha rakaataini lam yuktab minal ghafilin. Apabila ada seseorang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka lam yuktab minal ghafilin, orang tersebut tidak akan pernah ditulis oleh Allah dari golongan orang-orang yang lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita pengen menjadi orang-orang yang tidak lupa di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, bersolat duha lah, sholat sunat duha lah sebanyak 2 rakaat. Bahkan terusan hadisnya, waman sholaha arba'an kutiba minal abidin. Apabila ada seseorang melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, tidak lama ya kita kalau kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat tidak akan menghabiskan waktu. Sholat duha 4 rakaat, maka orang tersebut kutiba minal abidin, akan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Sedangkan yang kita harapkan, yang kita inginkan termasuk golongan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan terusan hadisnya, waman sholaha sittan lam yatba'u yaumaidin danbun. Apabila ada seseorang melaksanakan sholat duha dengan 6 rakaat, maka di hari itu juga tidak akan pernah terkena dosa bagi orang yang melaksanakan sholat duha sebanyak 6 rakaat. Maka apabila kita tidak mau mendapatkan dosa, maka kita rajin-rajinlah berbuat melaksanakan sholat duha sebanyak 6 rakaat. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan terusan hadis, waman sholat samanian kutiba minal qanitin. Barang siapa orang yang mendawamkan sholat duha sebanyak 8 rakaat, maka orang tersebut akan ditulis oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang qanaah, orang-orang yang cukup dengan barang sedikit. Waman sholat isnatai asyarata rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Apabila ada seseorang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka janji Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makanya dari itu para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan bosan-bosan kita untuk mendawamkan sholat sunnah duha, karena ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat duha
luar biasa, sehingga Allah menjanjikan barang siapa orang yang melaksanakan salat duha 12 rakaat, orang tersebut akan dibangun rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita melaksanakan salat duha, kita harus memperhatikan tentang surahnya. Surah yang disunatkan dibaca di dalam salat duha adalah sunnah membaca di rakaat pertama, sunnah membaca surat As-Samsu, dan di rakaat kedua sunnah membaca surat Ad-Duha. Apabila kita melaksanakan salat duha dengan surah tertentu, maka apapun yang diinginkan oleh kita, hajat apapun yang diinginkan oleh kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang masalah salat duha. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.